adik-adik sudah luar biasa, maka artinya udah siap dong untuk ibadah. Mbak Ike mau mengingatkan adik-adik dan papah mamah yang ada di rumah terlebih dahulu. Kalau kita mau beribadah, kita siapkan dengan sungguh-sungguh. Alkitabnya mana Alkitabnya? Alkitabnya diambil, uang persembahannya diambil, pakai baju yang rapi, lalu siap duduk beribadah menghadap Tuhan. Jangan makan ya kalau sedang ibadah, jangan juga minum, supaya kita bisa sungguh-sungguh mengikuti ibadah dengan baik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Kiranya selalu semangat dan penuh sukacita. Ibadah anak hari ini akan dipimpin oleh aku dan Aldo. Dengan rasa syukur atas karunia Tuhan, kita akan memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Pujian PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Mika. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, hari ini kami akan beribadah dan berkati supaya bisa pintar beribadah dan bisa mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Dan juga berkati teman-teman gereja kami yang sedang kesakitan supaya bisa sembuh kembali dan bisa beribadah kembali. Tuhan juga berkati yang kesusahan supaya bisa sukses kembali dan bisa sembuh kembali. Tuhan juga berkati, jagailah tempat gereja Jakarta, Jawa, memberkati supaya bisa tidak akan terus kena dan aman. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapi ya
Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Teman-teman, mari mempersiapkan Alkitab kita, dan firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh Feby. Teman, kita membaca Alkitab dari Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 31. Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu dia berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah laut itu ke tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berpegang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut, berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda. Dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika itu, bangsa Israel baru saja meninggalkan tanah Mesir dan mengembara ke padang gurun. Allah memerintahkan Musa dan bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir dan pergi ke tanah Kanaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Allah memerintahkan mereka keluar pada waktu malam. Firaun mengejar bangsa Israel ini dengan kereta hingga ke Laut Merah atau Laut Teberau. Orang-orang Israel ketakutan
karena mereka tidak dapat melawan dan pasti akan ditawan kembali. Bapak Musa. Aduh, gimana ini? Bapak membebaskan kami dari tanah Mesir dan mau menenggelamkan kami ke dalam laut Tebrau. Iya Musa, lebih baik kami tetap di Mesir. Lebih baik kami tetap bekerja keras di sana dibanding kita harus mati di tempat ini. Tenang saudara-saudaraku. Yakinlah Allah pasti menyertai kita dan akan menuntun serta memberi petunjuk bagi kita. Tenang. Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Allah menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ayo cepat, hati-hati. Cepat. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka dengan segala kuda Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu pagi, Allah yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Kemana mereka? Tadi mereka ada di sini. Saya yakin pengawal. Mereka pasti lewat sini. Ayo kita kejar mereka. Siap, kita kejar. Oh, kenapa ini pengawal? Kok airnya? Raja Firaun. Kenapa ini? Loh. Ayo sebaiknya kita pergi. Kenapa ini? Tolong pengawal. Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Allah mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Tolong! Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, dan di kiri kanan mereka air itu menjadi tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Allah menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Allah terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Allah. Dan mereka percaya kepada Allah dan kepada Musa, hambanya itu. Itulah cerita hari ini teman-teman mengenai Musa dan bangsa Israel menyeberangi laut Tebrau. Pesan dari cerita hari ini yaitu penyertaan Tuhan memberikan jalan keluar. Kita ulangi sekali lagi ya, pesan hari ini secara bersama-sama. Penyertaan Tuhan memberikan jalan keluar. Kiranya cerita yang kita dengar hari ini dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagaimana Cara Musa.
menaikkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami yang akan dipimpin oleh Genis. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selamanya. Amin. Teman-teman, dengan sikap sempurna kita akan mengakui iman percaya dengan menyanyikan aku percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat kita simpan terlebih dahulu sebelum kita serahkan ke gereja, atau meminta tolong Papa Mama untuk mentransfer ke rekening gereja. Mari kita menyanyikan lagu syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tumbuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Teman-teman, mari kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kinar. Teman-teman, mari kita satukan hati dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat dan cinta kasih Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk setiap pengalaman yang kami lalui yang membuat kami makin bersyukur atas penyertaan-Mu.
Saat ini kami berdoa untuk bangsa kami dalam menangani pandemi COVID-19. Tuhan memberikan kepandaian kepada peneliti untuk menemukan vaksinnya. Kami berdoa untuk dokter dan para medis yang di garda depan dan juga para korban COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dengan memberikan kesehatan ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja, Bapak dan Ibu Pendeta dalam melayani di tengah pandemi COVID ya Tuhan, agar memberkati kami semua. Kami berdoa untuk kami yang harus belajar di rumah. Tuhan, berikan kami kepandaian untuk belajar dengan baik. Kami berdoa agar kami semua dapat belajar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dengan penuh syukur. Dan juga patuh kepada mama dan papa, serta dapat menjaga diri dengan baik seperti dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kami juga berdoa untuk rezeki papa dan mama. Kiranya Tuhan mencukupkan. Terima kasih Tuhan telah mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita telah memuji dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Ingat selalu ya teman-teman, akan pesan Tuhan dan melakukan kehidupan sehari-hari. Selamat sampai bertemu di ibadah minggu selanjutnya teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Bapa, antarlah kami pulang ke rumah lagi. Berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semua. Yeay. Gimana tadi ibadahnya? Seru nggak? Seru nggak ya? Pasti seru dong.
Nah, sekarang kita akan memulai beraktivitas. Oh gitu. Oke, mari kita beraktivitas. Tapi bahan-bahannya apa aja ya, Dek? Pertama kita perlu gunting konvensional, bukan gunting rumput. Lalu kita perlu lem, ya lem apa saja. Dan yang kita perlukan itu adalah kertas buffalo yang beraneka warna ya. Ya mau ya semua warna bebas. Dan kita tinggal perlu kertas berwarna biru. Ya. Dan yang terakhir kita memerlukan gambar yang di print, atau kalian boleh gambar saja ya kalau kalian tidak punya printer. Oke, kira-kira teman-teman udah siap belum ya? Udah siap belum? Kakak, mungkin kita harus menunggu mereka untuk menyiapkan semua bahan-bahan ini deh. Oke, kita tunggu dulu. Oke, kita mulai. Pertama, lipat lalu bagi dua dengan gunting kertas biru. Guntingnya jangan lupa hati-hati ya. Ya, karena gunting itu adalah termasuk benda yang sangat tajam. Udah, lalu step kedua, lipat pinggirnya dengan rapi sekitar 2-3 cm. Sekitar berapa jari ini? Jari kita, jari, lalu kita lipat. Kita lipat dengan rapi. Ya. Nah, kira-kira jadi seperti ini. Lalu yang satunya juga. Kita harus melipat dengan sangat rapi agar tidak menjadi jelek. Sedih kan kalau aktivitasnya jadi jelek? Yep. Udah, sekarang kita lanjut apa ya? Kita akan menggunting kertas berwarna biru tersebut menjadi seperti ini dan harus digulung-gulung untuk menjadi seperti itu, ombak. Jadi kita guntingnya sedikit-sedikit aja, nggak usah terlalu panjang. Iya, nggak usah terlalu panjang. Kalau sudah seperti ini, gulung. Nah, kita gulung. Gulungnya seperti ini. Tuh, bisa tergulung. Kalian boleh ke dalam atau keluar. Seperti membuat lingkaran. Nah, lalu selanjutnya. Jadi, untuk gulung-gulungnya sebebas kalian ya. Nih, aku ajarin juga ya. Jadi gulungnya dari paling kecil, terus makin lama semakin besar, lalu berbentuknya seperti ini. Dari paling kecil, dari paling kecil sampai makin besar. Jadi bentuknya seperti ombak. Kita lanjutkan. Ya, tapi kita masih mempunyai kekerasan manusiawi. Jadi kita dari kecil menjadi besar, menjadi lebih besar. Oke, sudah. Lalu step selanjutnya adalah kita harus menempelkan kertas ini ke buffalo tersebut. Buffalo yang ini ya teman-teman ya. Ya. Jatuh. Sekarang kita tempelkan buffalo ini dengan ombak-ombak yang sudah kita buat tadi. Kalau tidak mau kotor, boleh pakai sumpit loh. Jangan lupa setelah menggunakan lem harus ditempelkan. Tentu saja. Ya semua orang pasti sudah tahu ya.
perlu sedikit kedua. Ya, boleh. Nah, kalau nempel lemnya nggak mau berantakan, kita bisa nempelnya ditutup dulu. Gitu, lalu kita tempel. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Harus sangat pelan-pelan karena kalau tidak dia akan menjadi seperti. Nah, lalu kita tekan sedikit-sedikit. Tekan sedikit. Kita harus menekannya sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu besar karena kalau terlalu besar dia akan menjadi jelek. Lalu yang satunya lagi, jangan lupa. Kan. Oke deh, sekarang kita lanjut ke kertas bergambarnya. Nah, ini kertas bergambarnya sudah kita warnai nih, teman-teman bisa lihat. Nah, tapi belum selesai. Setelah. Ayo selesaikan dulu. Betul. Ayo, mari kita selesaikan. Nah, setelah sudah selesai diwarnai, lalu kita gunting. Setelah sudah digunting, gunting yang seperti ini, bagian sepatunya kita lipat sesuai garis. Kita lipat sesuai garis. Nah, sambil Elia mewarnai, kakak bantu untuk menggunting. Sekarang kita gunting sesuai garis. Teman-teman bisa lihat ya. Garisnya yang ini, sampai sini. Karena sudah digunting seperti ini dan seperti ini. Nah, Elia lipat dulu nih, El. Dilipat dulu sesuai garis-garisnya supaya menjadi seperti ini. Coba. Ya, teman-teman, lipatnya di garis. Di garis. Ini seperti aku. Nih, Elia tidak melipat di garisnya, harusnya dilipat di garis. Nih, seperti ini. Oke, lanjut kita tempel manusia-manusia sama keledainya ke sini. Kita tempelkan ke sini. Nah, berarti teman-teman nggak boleh terlalu sedikit. Nah, kita bisa membesarkan ombaknya lagi supaya semakin tinggi. Dah, ya sekarang bapak-bapaknya kita tempel dulu. Tempelnya di bagian sini. Tempelnya bagian sini. Lalu kita taruh di sini. Tekan. Oke, lalu lanjut keledainya. Kita tempelkannya bisa di sebelah. Nah, bisa di sebelah bapak-bapak tadi. Seperti itu. Oke, kita tempel paling belakang sini. Lalu jadi deh. Jadi sebuah aktivitas kita. Aktivitasnya ini ceritanya adalah bangsa Israel yang ingin keluar dari tanah Mesir. Lalu laut-lautnya dipisah oleh Nabi Musa. Ini dia Nabi Musanya yang paling depan. Lalu masyarakat Israelnya mengikutinya. Gitu. Oke. Jadi seperti di ceritanya. Iya, jadi kita aktivitasnya udah selesai ya, Dek ya. Yap. Nah, sekarang kami undur diri. Saya Yohana, saya Elia, dan sampai jumpa.